Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama BLU Bakti Kominfo, Bapak Anang Latif, Bapak Ibu, dan rekan-rekan media dan pers sekalian. Pada sore hari ini izinkan saya untuk mewakili Pak Menteri Kominfo karena beliau ada agenda yang mendadak yang tidak bisa ditinggalkan untuk menyampaikan beberapa update terakhir terkait dengan perjalanan atau kunjungan kerja Menteri Kominfo beserta beberapa jajaran eselon 1 Kementerian Kominfo ke Eropa. Bapak Ibu dan rekan-rekan media sekalian, Menteri Kominfo beserta 3 eselon 1 Kementerian Kominfo, Dirjen SDPPI, Direktur Utama Bakti, dan juga Dirjen Aptika melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di Eropa. Kami ingin mengupdate terkait dengan hasil konkret dari kunjungan kerja yang telah dilakukan tersebut. Pada tanggal 28 sampai 1 Maret 2022, Menteri Kominfo beserta jajaran menghadiri Mobile World Congress 2022 di Barcelona, Spanyol, yang diselenggarakan oleh Global System for Mobile Communications Associations atau GSMA. Dalam kesempatan tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan di antaranya. Pertama, memberikan keynote speech pada ministerial program dengan tema Strategies for Energizing the Data Economy. Menteri Kominfo berbicara terkait peningkatan volume data global, urgensi pusat data hijau, dan pentingnya cross-border data flow serta data free flow with trust, yang juga menjadi salah satu isu prioritas Digital Economy Working Group atau DEWG di bawah kepemimpinan Kementerian Kominfo. Kedua, pertemuan bilateral dengan beberapa perwakilan menteri terkait di bidang TIK, di antaranya pertemuan dengan Menteri Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan, Minister Lim Hyuk-suk, yang membahas kerjasama terkait bidang TIK antara kedua negara, seperti penggelaran jaringan 5G, akses internet pada MRT atau subway, kandidasi perwakilan masing-masing negara pada jajaran manajemen ITU, hingga pembahasan isu prioritas DEWG G20 Indonesia. Yang kedua, pertemuan dengan Wakil Menteri untuk Koordinasi Kebijakan Luar Negeri Jepang, Mr. Yuji Sasaki, yang fokus membahas terkait dukungan masing-masing negara pada kandidasi jajaran manajemen ITU, di mana delegasi Jepang mengajukan nama Mr. Seiso Onoe sebagai kandidat Director of the Telecommunications Standardization Bureau ITU. Serta yang ketiga, pertemuan dengan delegasi Federal Communications Commissions atau FCC Amerika Serikat yang membahas tentang pengembangan teknologi Open Radio Access Network atau Open RAN di Indonesia, dilanjutkan dengan menyaksikan penandatanganan kerjasama teknologi untuk pengembangan Open RAN di Indonesia antara Telkom University dan Telekom Infra Project atau TIP Academy. Selain pertemuan bilateral dengan beberapa delegasi negara, Menteri Kominfo juga menghadiri pertemuan dengan CEO dan beberapa perusahaan teknologi global seperti ZTE, kemudian Huawei, Axiata, dan Ericsson untuk membahas pengembangan teknologi 5G yang saat ini sudah mulai diimplementasikan di Indonesia. Nah, setelah itu rekan-rekan media sekalian, kunjungan Menteri Kominfo dilanjutkan ke Prancis dari tanggal 2 hingga 6 Maret 2022. Dalam rangkaian kunjungan ini, Menteri Kominfo mengadakan beberapa pertemuan, di antaranya 1, pertemuan membahas terkait progres pembangunan satelit Satria 1 sebagai high throughput satellite untuk menyediakan konektivitas internet bagi 150.000 titik layanan publik di Indonesia. Ini sangat penting, saat ini progres pembangunan satelit Satria 1 telah mencapai hampir 70%
dan diharapkan dapat diluncurkan ke orbit sesuai jadwal yang telah disepakati bersama, yaitu pada bulan Juni tahun 2023 dan mulai beroperasi komersial pada kuartal 4 tahun 2023. Kedua, Menteri Kominfo juga mengadakan rapat dengan CEO Thales International, Madam Pascal Sourise, dalam rangka memenuhi kebutuhan peluncuran high throughput satellite Indonesia yang akan dibiayai oleh pemerintah Prancis melalui BPI atau Public Investment Bank Prancis. Ketiga, pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan CEO BPI dengan membahas rencana investasi di bidang digital oleh Prancis di Indonesia. Antara lain yang dibicarakan di situ adalah 1. Pembiayaan atas pembangunan high throughput satellite Satria 2A sebesar 150 gigabits per second yang diproduksi oleh Thales Alenia Space dengan nilai sekitar 600 juta dolar Amerika Serikat. Yang kedua, pembangunan Digital Broadcasting Indonesia untuk TVRI sebesar hampir 400 juta dolar Amerika Serikat, serta rencana pembangunan Pusat Data Nasional atau Government Cloud kedua pemerintah Indonesia, jadi PDN yang kedua ya, pemerintah Indonesia yang akan dibiayai oleh pemerintah Prancis dengan nilai sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat. Itu komitmen-komitmen yang didapatkan sepanjang pertemuan-pertemuan yang tadi kami sebutkan. Keempat, Menteri Kominfo juga bertemu dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis, Minister Frank Riester, untuk menindaklanjuti rencana program satelit, digital broadcasting, dan pusat data nasional pemerintah, di mana Minister Riester menyampaikan dukungan yang kuat dari pemerintah Prancis untuk pembiayaan proyek-proyek tersebut. Setelah itu kunjungan kerja dilanjutkan ke Inggris. Jadi dari Barcelona kemudian ke Prancis, kemudian ke Inggris pada tanggal 7 sampai dengan 9 Maret 2022 untuk melaksanakan beberapa agenda, yaitu pertama, pertemuan dengan Menteri Ekspor dan Ekualitas Inggris, Minister Mike Freer, dan juga CEO UK Export Finance atau UKEF, Mr. Louis Taylor, untuk membahas dukungan pemerintah Inggris dalam pembangunan Twin atau 2 satelit berteknologi high throughput satellite buatan Airbus dengan kapasitas 2 kali 150 gigabit per second dan nilai proyek sebesar 650 juta pound sterling. Kedua, pertemuan dengan Parliamentary Under Secretary of State dan Menteri Teknologi dan Ekonomi Digital Inggris, Minister Chris Philp, untuk membicarakan kerjasama di bidang digital antara Inggris dan Indonesia. Dan ketiga, rapat bersama CEO Airbus Defence Space untuk membicarakan kesiapan Airbus dalam memproduksi Twin High Throughput Satellite atau HTS berkapasitas 2 kali 150 gigabit per second yang rencananya akan dibiayai oleh UKEF sesuai dengan proposal Official Financing Offer dan term sheet pembiayaan yang sebelumnya UKEF telah sampaikan pada saat rapat bersama Menteri Ekspor dan Ekualitas Inggris. Bapak Ibu dan rekan-rekan pers sekalian, ini sangat penting bagian ini dari rangkaian pertemuan kunjungan kerja Menteri Kominfo tersebut. Total telah didapatkan komitmen pembiayaan dari pemerintah Prancis dengan nilai sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat dan komitmen dukungan dari pemerintah Inggris dengan nilai sekitar 650 juta pound sterling untuk pengembangan infrastruktur dan teknologi digital di Indonesia. Dukungan ini tentu akan memberikan kontribusi bagi geliat pengembangan sektor digital nasional, terutama di tengah tren utilisasi dan inovasi teknologi digital yang makin meningkat. Saat ini, Indonesia mengembangkan adopsi teknologi terapan yang paling efisien, efektif, dan cocok bagi Indonesia, seperti teknologi Open RAN sebagai arsitektur jaringan yang mengadopsi konsep
open interface dan memisahkan komponen hardware dan software untuk mewujudkan teknologi seluler yang terbuka dan efisien, baik dari sisi investasi atau CAPEX maupun operasi atau OPEX. Di sela-sela kunjungan kerja di Mobile World Congress, Menteri Kominfo telah menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Telkom University dan Telekom Infra Project atau TIP untuk diadakan riset dan uji coba teknologi Open RAN yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan juga partisipasi vendor untuk menambah tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dari perangkat 4G dan 5G. Menyambut pengembangan teknologi yang lebih efisien, Kementerian Kominfo telah melakukan pengembangan adopsi kebijakan teknologi netral untuk membebaskan operator seluler dalam utilisasi jaringan konektivitas untuk mengembangkan ekosistem teknologi dan layanan komunikasi yang prima di Indonesia. Rangkaian dukungan dari berbagai pihak serta komitmen dan kemauan bangsa kita untuk terus berinovasi menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai digital nation yang tangguh, dan mari kita terus jaga momentum ini, memperkuat sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan Indonesia terkoneksi yang semakin digital dan semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.